Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur minta-minta itu, keterangannya mana? Nggak tahu. Kiai itu juga nggak tahu. Kalau itu perbuatan syirik, karena meminta dan beribadah kepada Allah. Bawakan dalilnya. Di Quran banyak ayatnya tentang itu. Di Quran jelaskan. Nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk menyembah. Jelaskan. Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan, tanya kepada kiainya, Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal, untuk anaknya, untuk saudaranya, ada nggak? Nggak bakal ketemu sampai kapan juga. Itu dalil. Yang kedua, nggak dapat sahabat ada nggak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal? Yang ketiga, tanya lagi, pernah nggak Imam Syafi'i? Kan mereka nisbatkan Syafi'i, mazhab Syafi'i. Pernah nggak Imam Syafi'i mengadakan tahlilan? Nggak bakal ada di kitabnya, semua kitabnya nggak bakal ada. Berarti dia apa? Dibuat-buat oleh manusia. Makanya bawakan keterangan dalil dan tanya pada dia dalilnya mana. Jangan dibalik, larangannya ada atau tidak. Lu yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya. Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya. Kalau ibadah, ketika dia beribadah, zikir ribuan kali, sholat, umpamanya subuh, dia sholat subuh. 3 rakaat sholat subuh. 3 rakaat. Yang ditanya larangannya ada tuh? Nggak bakal ketemu larangannya. Ribuan kitab juga nggak ada larangannya sholat subuh 3 rakaat. Tapi yang ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Paham ini? Kalau yang ibadah ditanya apa? Dalilnya ada. Seperti orang mengadakan kayak tahlilan tadi. Dia niatnya ibadah atau bukan? Ibadah, ingin dapat ganjaran, dapat pahala dan segala macam. Dalilnya ada atau tidak? Kalau masalah keduniaan, yang ditanya larangannya. Bukan contohnya. Kita makan tempe tahu, ada nggak contoh dari Nabi? Ya jelas nggak ada. Larangannya ada atau tidak? Masalah keduniaan. Paham? Benar, orang kalau sampai di tahapan ini, dia akan sering ngomong boleh, tidak boleh. Sunnah, bid'ah, halal, haram. Itu baru seperempat agama loh. Jangan terlalu larut bahas ini, nanti keras. Orang yang kelamaan mengaji di sini, nanti dia menjadi hukum fikih oriented. Jadi kita nyebutnya fikih oriented. Orientasinya hukum fikih zahir. Jadi setiap kali membahas apa, mana dalilnya? Mana ada di sama Rasul? Nah ini kalau logika aja dia kacau itu. Dia nggak tahu, dia bilang bid'ah. Padahal bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, kalau ente nggak tahu bilang, maaf saya nggak tahu dalilnya. Itu lebih aman. Lo antum siapa ngomong dalil? Yang ngerti dalil siapa? Orang yang ngaji Quran sunnah tiap hari. Yang khatam Sahih Bukhari Muslim. Yang khatam Sunan Abu Daud. Lo Arba'in Nawawi aja belum khatam-khatam. Riyadhus Shalihin aja belum khatam-khatam. Terus ngomong tidak dalilnya. Dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Hati-hati ngomong begitu. Ya, cukup katakan sebagaimana ulama salafus saleh Imam Malik. Beliau wafat 179. Berarti masih sebelum tahun 200, sebelum tahun 300, 179. Masih ketemu murid sahabat Rasulullah yaitu Nafi'. Apa kata Imam Malik? Jika kamu tidak tahu, qul la adri. Cukup katakan saya tidak tahu. Qauluka la adri nisful ilm. Kamu ngaku tidak tahu itu sudah separuh tahu. Karena orang kalau ngaku tidak tahu dia akan cari tahu. Inilah separuh ilmu. Ya. Cuma ngaji di YouTube, ngaji sekali seminggu, sekali sepekan, seahad, udah berani bilang enggak ada dalilnya. Ngaca dulu. Itu kiai 20, 30, 40 tahun ngaji Quran dan Sunnah. Karena mereka mengaji, maka mereka tidak berani ngomong begitu. Semakin Quran itu dalami, satu aja teks kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Antum percaya nggak? Bismillahirrahmanirrahim disyarah 40 hari, 40 malam nggak selesai. Semabuk-mabuk paling dah. Sholat, berhenti. Ngaji lagi.
sholat lagi, ngaji lagi, nggak akan selesai. Dan itu disadari oleh sahabat Rasulullah namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Jika saya mau, saya akan tulis, saya akan jelaskan tentang rahasia basmalah. Kemudian ditulis dalam kertas-kertas. Kertas itu dibawa oleh 40 onta. Berarti banyak itu. Ada nggak orang bisa nulis satu buku sehari? Nggak ada. Jadi kita harus ngaca benar. Ya. Saya setiap kali baca surat Al-Fatihah dengan perenungan, saya menemukan hal yang baru. Percaya nggak? Setiap kali baca Fatihah dengan perenungan, bedakan terjemahan dengan pemaknaan, itu beda. Betul-betul luar biasa. Wajar jika bismillah itu adalah permulaan semua surat kecuali surat Taubah. Wajar. Wajar. Luh Mahfuz dalam hadis Imam Tirmizi pertama kali diperintahkan nulis oleh Allah, dia bertanya, "Ma aktub?" Apa yang aku tulis ya Rabb? Allah mengatakan, hadis sahih, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan nama Allah yang Rahman, ya Rahim. Jika Luh Mahfuz dimulai Rahman Rahim, kenapa ada orang belajar agama tidak ada Rahman Rahimnya? Kenapa orang bawa nama Allah tapi tidak dengan Rahman Rahim? Ini aneh ya. Ini sungguh aneh. Dia menampilkan yang Allah tidak suka tampilkan. Bapak ini senang nggak disebut kejem? Terus ada orang cerita, enggak, si Anu tuh orang baik kok, penyayang. Lebih senang mana? Diceritain mana? Kita lebih senang diceritain kalau kita penyayang, benar nggak? Kira-kira sama Pak. Allah lebih suka daripada itu. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Itu al-Islam tuh ya. Jadi kalau antum cuma belajar fikih, belajar sunnah bid'ah, siap-siap di rumah tangga tengkar. Siap-siap di masjid komplek tengkar. Jangan-jangan di masjid ini tengkar juga nih. Ya. Berarti salah orientasi. Cukup porsinya 1/4, jangan lebih. 1/4 kedua kajian iman. Iman itu di kolbu, berkaitan dengan akal. Maka hujjah orang belajar hukum zahir itu nomor ayat, nomor hadis. Tapi kalau hujjah iman itu rasional. Adakah satu zarah di alam semesta wujud tapi tidak diciptakannya? Itu virus sebiji zarah kalau di Quran. Itu virus kan nggak kelihatan sama mata. Bahasa Arabnya zarah. Itu disebut zarah. Apakah dia terjadi karena eksperimen konspirasi atau karena izin Allah? Sebenarnya izin Allah. Mereka mau buat makar, Allah buat makar juga. Dalam makar mereka Allah bermakar. Tenang aja ya.